Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ferdinanto. Oke, langsung aja karena ini presentasinya cuma 10 menit. Kita akan melakukan training di responsi. Ini adalah grammar error correction ya. Ini namanya GEC. Ini adalah grammar-grammar di Inggris untuk memperbaiki grammar pada kata. Oke, pertama langsung environment-nya kita siapin. Ini variable yang kita gunakan di sini. Terus menggunakan TensorFlow versi 2.22. Lalu ini random sheet-nya kita inisiasi secara statis agar bisa reproduksi saat jalani IPNB itu. Output modenya itu akan tetap sama. Oke, lalu ini dataset yang gunakan JFlag. Ini sebuah joint factual language everything of grammatical, kumpulan grammar yang sudah diperbaiki. Ada dua kolom ya, kolom sentence sama koreksi. Jadi kalimatnya apa, koreksinya itu bagaimana. Ini tentang sampelnya itu sangat sedikit karena ini dataset yang sangat kecil ya, 1503. Ini ada contoh-contoh isinya, ini contoh-contohnya juga input sama targetnya ya. Ini di sini ada pembagiannya, karena ini 0,2, ini 20%, dan tesnya 50%. Ini sesuai ini langkah praktikum, belum ada modifikasi apapun. Ini ada EOS itu end of string, sama SAS itu start of string ya. Ini buat pembatasan kata-kata untuk berhenti di mana, awalnya itu dari mana. Oleh karena itu, di tokenizer itu ada UNK juga. UNK itu unknown ya, kata-kata yang tidak ada, yang ada pada di situ. Oke, di sini kita melakukan input untuk sebagai pembatasan awal kata dan akhir kata. Di sini langsung kita encode max select-nya sama decodernya kita batasin untuk generation-nya ya. Oke, di sini post-postnya ini sebuah padding-nya untuk pembatasan setiap sequence. To sequence itu seberapa batasnya. Oke, ini batasnya 32. Lalu di sini encodernya itu shape-nya berapa, ini ukurannya ya. Ini kemudian return position. Oke, ini masih panjang ini karena saya melakukan 11 kali uji coba di sini. Kita bisa lihat ini namanya, kita lihat ini sebuah graf ya, sudah version according. Ini kita bisa lihat ukurannya sukses makin tinggi, dimensi semakin besar. Di sini bisa kita lihat ini grafik sinusoidal sesuai judulnya, ini sudah position according. Kita lihat di sini ada outputnya. Lalu ini posisinya setelah menjadikan ini vektor. Ini sebuah hiperparameternya ini standar. Ini tidak perlu diubah apa-apa karena ini angka praktikum. Langkah praktikum di responsi ya. Ini langsung ini attention-nya karena ini transformer ini pasti menggunakan attention. Jadi ini atensi, ini padding mass-nya. Oke, di sini lakukan ini buat feed forward-nya itu FFN menggunakan sama ini karena ini arsitektur transformers. Oke ya. Ini lalu menggunakan relu aktivasi. Lalu ini encode layer-nya hampir sama di transformer. Lalu ini implementasi encode lengkapnya. Kita lanjut aja ini karena codingan sudah ada basic transformer ya. Ini basic transformer. Ini implementasi decoder lengkapnya. Saya nggak mungkin jelasin semua transformer ini. Nah, hanya 10 menit ya. Ini fungsi maskingnya nih, masking per katanya agar untuk melakukan padding setiap katanya itu benar atau salah ya. Setiap vektor-vektor itu untuk memperbaiki di mana posisi grammar yang perlu diperbaiki. Oke, ini lanjut aja tes look-nya ini true false false ini artinya untuk sebuah ini attention-nya ini kalimat mana yang perlu diperbaiki, look makanya look ahead masking-nya ya tadi yang sudah di-mask. Ini cross attention ya pas ini transformer. Ini langsung aja kita ke bawah aja nih. Ini percobaan pertama. Ini hasilnya kalau di pertama itu kita menggunakan Adam ya, kita Adam optimizer sama 30 epoch. Oke, di sini kita percobaannya. Ini langsung kita ganti optimizer dengan Adam sama landing rate-nya ini ya kita ganti juga. Ternyata hasilnya apa? Akurasinya ini ternyata di bawah 0,0. Makanya ini 0,0 itu masih di bawah 0,000 tapi menggunakan presisi satu angka, jadinya ini 0,0. Oke. Ini lanjut aja. Ini masih di bawah, ini sangat buruk sekali. Setelah di training hasilnya berapa? Ternyata masih jelek juga sekitar 23%. Ini contoh inferensinya nanti saya jelaskan paling bawah. Di bawah outputnya semua model ini hasilnya masih kurang baik. Ini Platinum 2 menggunakan ganti schedulernya menggunakan error dan epoch lebih banyak lagi, tapi ternyata apa hasilnya apa, tetap sama aja, hasilnya masih kurang baik juga ya. Kita lihat hasilnya 21% malah menurun daripada sebelumnya. Ini outputnya juga malah makin kacau. Oke, walaupun outputnya makin kacau nih, kita lihat ini hampir ada yang berbeda sedikit. Oke, percobaan ketiga itu menggunakan validation management sama early stopping. Ini pasti agar tidak overfitting karena ini yang sebelum-sebelumnya ini pasti overfitting. Karena kita sudah lihat di validation test loss-nya itu sangat tinggi ya, itu loss aku test loss-nya itu waduh, kalau semakin tinggi itu sudah pasti sangat jauh antara validation sama testingnya ya. Di sini kita stopping, kita tambahkan di sini. Kita lihat ini stoppingnya di sini ya. Ini masih ada koreksi sama loss-nya. Langsung di stop bagian 15 epoch-nya. Ternyata paling baik di situ. Akurasinya masih kurang bagus juga, ternyata masih 22%. Kita langsung modifikasi arsitektur dan menggunakan pre-layer normalization, GLU sama wake tying ya. Ini kita ubah sedikit arsitektur tapi masih menggunakan base yang awal. Dan langsung kita ubah aja. Ini langsung mendapatkan hasilnya itu lebih baik ya. Hasilnya itu sekitar 53% tes akurasinya. Ini kita lihat ini sudah tidak terlalu overfitting lagi karena ini sudah
grafiknya mulus. Percobaan 5 menggunakan augmentasi data. Jadi ini kita akan generation karena datanya, ingat, datanya ini sangat kecil sekali, bro. Ini langsung setelah menggunakan augmentasi data itu langsung naik akurasinya menjadi 61%. Lalu di sini menggunakan dynamic noise ya. Jadi karena setiap kata itu berbeda-beda, saya akan jelaskan di bawah outputnya ya. Di sini makanya setiap training epoch itu errornya itu akan tidak overfitting setiap epoch itu. Langsung aja ini outputnya. Kalau percobaan terakhir itu menggunakan Open Transformer. Jadi ini pointer setiap memori yang akhir prediksi kata itu. Artinya apa? Setiap kata itu kan ini prediksi kata apa, tetapi tahu konteksnya itu apa. Misalkan kata saya she want to go to school, itu pasti konteksnya pergi ke sekolah. Jadi itu mengetahui memorinya lebih panjang lagi. Kita langsung aja ini outputnya semua masing-masing. Ini percobaan terakhir 7. 8 ini menggunakan assemble. Assemble itu menggabungkan bobot-bobot yang paling terbaik. Rata-rata setiap model tadi sebelumnya ini digabungkan. Lalu ini percobaan 11 itu juga pencarian bobot di validation test set ya. Setnya itu kita gabungkan juga, ternyata menambah akurasinya. Kita lihat langsung aja di outputnya. Ini saya jelaskan di arsitekturnya. Kalau di awal itu 1-3 itu percobaan saya itu ternyata saya tambah, ini masih awal, akurasi masih kurang bagus. Ke 4-6 itu saya menambahkan layer normalization di sini sama glue sama share embedding di sini ya. Ke 7-9 ini menggunakan label smoothing sama minute noise itu dari datasetnya tadi. Terus 8-10-11 itu menggunakan assemble ya, penggabungan bobot. Di sini kita bisa lihat masing-masing output ini. Outputnya itu pertama itu sangat jauh sekali perbedaan prediction-nya karena kehilangan makna asli penuhnya. Kedua itu kita menggunakan genesis select embedding space ini, tapi ini tidak tahu struktur tata bahasanya sudah tahu, tapi konteksnya bahasanya belum tahu. V3 itu menggunakan pointer tadi saya sudah jelaskan. Jadi ini tentang school ini tahu, tapi beberapa gambarnya masih benar belum tahu ya. Jadi hasil akhir ini menggunakan baik assemble, ini menggunakan mode-mode yang paling terbaik. Jadi misalkan generasi dari grammarnya, dari outputnya itu yang secara unik dan lainnya, makanya ini akurasi bisa 72,88%. Ini untuk generation datanya itu seperti kata-kata yang scientist, terus itu ubah jadi kayak typo, terus penghapusan, academic rigor kita jadi satu kata, terus ini tambahin at the kayak gitu. Terus ini perbalikan kata ya, juicy more jadi more juicy, ini dibalik jadi juicy more. Dan ini totalnya itu jadi 57.600 data dari yang sebelumnya itu masih 1.000 dataan ya. Oke, ini hasil akurasinya itu dari awal 0,223,60% hingga terakhir menambah 72,88%. Jadi ini dari ubah arsitekturnya, kita menambahkan layer normalization dengan GLU, terus ada embedding, lalu augmentasi data kita tambahkan juga, terus data sintetis dari tambahin juga, menggunakan noise juga, terus menggunakan pointer generation, terus trik assemble dan menjadi assemble dari dataset sama tes itu kita gabungkan semua outputnya. Jadi di sini tidak ada overfitting dengan hasil 72,88%. Informasi yang didapatkan itu mayoritas grammar itu menyalin dari data input sama output. Jadi itu belum tahu itu outputnya itu akhirnya itu seperti apa. Makanya ini dengan menambahkan pointernya itu untuk mencegah agak halusinasi si model transformer itu. Jadi akurasinya langsung naik, kemudian arsitekturnya ini kita karena transformer sederhana, kita tambahin layer normalization sama GLU, ini jadi akan menambah konteksnya ya, konteks si transformer tersebut. Kemudian tadi saya sudah jelaskan di awal itu datasetnya masih kecil, hanya 1.200 kalimat, jadi ini harus diaugmentasi data. Kemudian ini banyak epoch, enggak ya, ini epochnya cuma 30 atau 15 atau 20-an ya, enggak sampai 100 ribu, karena ini transformernya itu masih kecil. Kalau mau ganti model besar, ada yang namanya T5, itu yang modelnya 800 MB, itu sudah pasti akurasinya sudah paling baik daripada model transformer ini. Kemudian optimization-nya ini trik option sama seperti label smoothing yang tadi sudah jelaskan di percobaan ke-6 ya, itu dan dimulai. Kemudian ini akurasi trainingnya ini sebenarnya 50%, tapi akurasi pas testingnya itu tadi hasilnya 70%. Untuk umpan balik praktikumnya itu visualisasi ya, karena di praktikum di deep learning ini masih banyak langsung copy paste kode aja. Terus PC Comdes-nya itu harus diubah, sama praktiknya eksekusinya itu jangan di Jupyter Notebook aja, tapi di di lokal menggunakan di VS Code dan lain sebagainya. Dan terakhir itu Google Cloud Pro-nya itu
semoga ada di praktikum berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.